JICS kembali berlaga untuk Venezia FC saat bertandang ke Palermo, yakni pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Venezia FC menurunkan kekuatan penuh mereka sejak awal, termasuk JICS yang menempati posisi bek tengah dalam formasi 3 bek. Meski tampil di kandang lawan, Venezia FC tampil lebih dominan. Mereka pun berhasil unggul 2 gol di babak pertama melalui Yoel Pohjanpalo, yakni pada menit ke-18 dan juga 30. Di babak kedua, Venezia FC berhasil memperkuat pertahanan untuk tidak kebobolan. Tim tamu melengkapi kemenangan pada menit akhir, tepatnya yakni pada menit ke-90 plus 2, yakni melalui Christian Kaitar. Skor 3-0 untuk kemenangan Venezia bertahan hingga laga usai. Dan hasil ini membawa Venezia FC bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Seri B dengan 57 poin. JICS dan kawan-kawan tetap menjaga peluang untuk promosi ke Seri A musim depan. Setelah laga ini dipastikan JICS bisa langsung bergabung ke Timnas Indonesia untuk persiapan laga lawan Vietnam. Venezia FC baru punya pertandingan lagi pada tanggal 30 Maret 2024, yakni melawan Reggiana. JICS kemungkinan besar bisa langsung berkumpul dengan skuad Timnas Indonesia tepat waktu bahkan lebih cepat. Karena rencananya skuad Garuda sudah bisa berkumpul per 18 Maret 2024. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Sementara itu JICS sendiri mengaku bakal bangga punya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang berusia 23 tahun itu juga tak sabar untuk melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Dan kesempatan itu terbuka lebar saat Timnas Indonesia melawan Vietnam, yakni pada tanggal 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan di dalam tim, ujar JICS. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan, jadi ini sangat istimewa, tambahnya. Ivory menjadi starting line up dalam laga Eerste Divisi antara Young FC Utrecht melawan FC Emmen yang berlangsung di Port Complex Zoudenbach. Ivory pada laga Young FC Utrecht versus FC Emmen ditempatkan sebagai gelandang sayap oleh pelatih Iver van der Terren dalam formasi 4-3-3. Pada babak pertama, Young FC Utrecht unggul 1-0 setelah laga berjalan 30 menit lewat gol bunuh diri dari pemain FC Emmen. Tercatat, Ivory menciptakan 2 peluang bagi Young FC Utrecht pada babak pertama, yakni melalui tendangan bebas. Pada babak kedua, tepatnya menit ke-73, FC Emmen menyamakan skor melalui sepakan kaki kiri Patrick Bauer. Hanya berselang 1 menit, Young FC Utrecht kembali unggul 2-1 lewat gol dari pemain pengganti, yakni Miss Argument, yang memanfaatkan assist dari Ivory. 4 menit kemudian, kerjasama Ivory dan juga Miss Argument hampir membuahkan gol Anda tidak digagalkan oleh kiper FC Emmen. Memasuki injury time, gawang Young FC Utrecht justru harus kebobolan 2 kali. Mike Tuwerik yang pada babak pertama mencetak gol bunuh diri membayar kesalahannya untuk membuat skor jadi 2-2. Desley Obeng kemudian mencetak gol ketiga yang memasukkan FC Emmen menang 3-2 atas Young FC Utrecht. Dan hasil ini membuat posisi Young FC Utrecht belum beranjak dari dasar klasemen Eerste Divisi dengan 23 poin. Meskipun begitu, Ivory justru menjadi pemain dengan rating tertinggi pada laga Young FC Utrecht versus FC Emmen. Ivory terpilih jadi pemain dengan rating tertinggi dengan membuat 1 assist, 4 kesempatan yang berbuah 1 jadi gol, dan bermain selama 90 menit penuh. Nathan Chueon menjadi nama terbaru yang akan membela skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Dia sudah selesai melaksanakan proses naturalisasi dan akan tersedia bagi Indonesia di laga tersebut. Salah satu alasan dia ingin bergabung ke Timnas Indonesia adalah karena potensi yang cukup besar terutama dari pemain muda. Menurut Nathan Chueon, sepak bola Indonesia berada di jalur positif. Setelah melakoni proses yang cukup panjang, saat ini mereka berada di titik yang lebih baik. Salah satunya karena banyak pemain muda yang sudah menjadi andalan Timnas Indonesia. Peran Sintayong yang melakukan perubahan besar membuat Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Dia menilai bisa ambil bagian dalam program tersebut dan membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Pasalnya masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk mendapatkan prestasi di masa depan. Saya harap bisa membantu perkembangan Timnas Indonesia. Dengan kualitas dan dengan kemampuan yang saya punya akan lebih maju lagi, tukasnya. Apalagi pengalamannya selama berkarir di Eropa tentu akan jadi kekuatan baru di skuad Garuda.
Bek Timnas Indonesia Nathan Chueon ingin segera bermain di depan supporter skuad Garuda. Nathan Chueon menjelaskan Timnas Indonesia memiliki supporter yang fanatik, dan hal tersebut yang membuat dia penasaran untuk laga debutnya nanti. Fans sepak bola di Indonesia sangat hebat dan sangat baik, kata Nathan Chueon dilansir dari laman PSSI. Pemain LC Heerenveen ini sempat merasakan atmosfer dari tribun saat laga melawan Brunei Darussalam. Saat itu dia menilai bahwa mereka memiliki peran penting untuk memberikan semangat pemain yang ada di lapangan. Nathan mengaku sudah tidak sabar untuk segera merebut caps perdananya nanti. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, di mana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung. Itu membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia, tegas Nathan Chueon. Pemain yang berusia 22 tahun ini juga menceritakan terkait proses naturalisasi yang sudah dia lewati. Dia sebenarnya dijadwalkan melakoni sumpah bersama Cheisis pada bulan Desember tahun lalu. Namun, Nathan tidak bisa hadir karena masih dibutuhkan oleh klubnya. Pada bulan Maret ini akhirnya pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya tersebut bisa tersedia untuk skuad Garuda. Keluarga sangat senang, karena sebelumnya saya banyak membicarakan tentang hal ini. Sebuah langkah yang besar untuk saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya ingin menjadi bagian dari itu, pungkasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan laga panas dipastikan akan tersaji di pertandingan nanti, karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memuluskan langkah menuju Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan supporter sendiri, tim Merah Putih tentu akan mendapatkan tambahan motivasi untuk mengalahkan Vietnam yang dikenal dengan permainan kerasnya. Bahkan, Vietnam pun cukup ketar-ketir melihat keperkasaan Timnas Indonesia saat ini yang berhasil mengalahkan mereka di Piala Asia 2023. Kedatangan sejumlah pemain keturunan berkualitas seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Jordi Amat membuat Timnas Indonesia tampak mengerikan di mata tim yang dijuluki The Golden Star Warriors itu. Tak hanya skuad Garuda yang disoroti, kemagisan GBK yang selalu memberikan pressure bagi tim lawan, dan situasi ini disoroti Vietnam dengan serius. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pemainnya, yaitu Nguyen Hoang Duc. Ia mengungkapkan pengalamannya mendapatkan tekanan luar biasa saat bertanding di GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Leg pertama di Stadion Bung Karno menurut saya tidak akan mudah. Saya dan tim bertanding di sini pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022, jadi kami paham betapa besar tekanannya, ujarnya sumber laman znews.vn. Bahkan dari dalam bus hingga lapangan, saya sudah bisa merasakan tekanan yang kuat dari supporter Timnas Indonesia tanpa harus masuk ke dalam lapangan. Jadi seluruh tim harus sangat fokus dan berjuang keras sejak leg pertama, ungkap pemain berusia 26 tahun tersebut. Striker Timnas Vietnam Nguyen Tien Linh mengakui butuh mental baja untuk bermain di kandang Timnas Indonesia. Dari pantauan terkini, penjualan tiket untuk laga tersebut sudah mulai menipis, dan saat ini tersisa tiket di 3 zona yang harganya mencapai 400.000. Kabar tersebut tentu cukup positif karena SUGBK sebenarnya bisa menampung hingga 78.000 penonton. Menurut Nguyen Tien Linh, pertandingan tersebut akan berjalan cukup berat. Skuad Garuda bermain di depan supporter sendiri dengan stadion yang cukup megah. Bahkan dia sudah membayangkan momen yang menjadi teror saat lagu Indonesia Raya mulai dinyanyikan. Menghadapi tim dengan gaya bermain yang tidak menyenangkan dan jumlah penonton yang sangat banyak merupakan tantangan besar bagi Timnas Vietnam. Memikirkan mereka menyanyikan lagu kebangsaan bersama saja sudah membuat jantungku berdebar kencang, kata Nguyen sumber laman VTC News. Di samping itu, dia siap memberikan segalanya demi bisa mendapatkan hasil maksimal di laga tersebut. Apalagi ini jadi momentum dirinya kembali pasca cedera dan harus absen di Piala Asia 2023 yang lalu, sekaligus untuk memberikan kontribusi di laga-laga selanjutnya bagi Vietnam. Saat ini saya telah mendapatkan kepercayaan diri dan perasaan terbaik terhadap bola. Ada 2 hal yang sulit dan pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Mudah-mudahan saya dan seluruh tim dapat mencapai tujuan kami, pungkasnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Safri memberikan alasannya terkait pemanggilan Choyun Damanik ke Garuda Asia. Pemanggilan itu cukup dipertanyakan lantaran Choyun Damanik belum menjadi warga negara Indonesia. Kepada awak media, Indra Safri mengatakan ia memanggil pemain asal klub Lausanne Sport itu untuk melihat kemampuannya. Ia baru melihat kemampuan pemain berposisi sebagai gelandang serang itu saat mengikuti latihan bersama Timnas U17 Indonesia di Jerman. Kini, pemain 17 tahun itu mau mengubah status dari warga negara Swiss ke Indonesia. Untuk itu, Indra Safri memanggilnya kembali ke Timnas U20 Indonesia.
Saya mau melihat dia untuk memastikan apakah statusnya itu istimewa atau tidak. Kami baru melihat dia satu kali saat pertandingan uji coba Timnas U17 Indonesia di Jerman, kata Indra Safri. Lebih lanjut, Indra Safri mengatakan ia masih belum terlalu yakin dengan kualitas dari Coyunda Manik. Masih ada tahapan-tahapan yang harus dilewati Coyunda Manik sebelum nantinya pantas membela Timnas U20 Indonesia. Sampai saat ini Coyunda Manik belum juga bergabung bersama Timnas U20 Indonesia dan ia akan tiba di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Safri mengaku cukup puas melihat penampilan 3 pemain abroad. Ketiga pemain yang dimaksud Indra Safri itu adalah Dylan Yapran, yakni dari LC Burkids Gladbach 09, Eras Darmawan dari UD Leknores, dan Marcelinus Amamola dari UD Leknores. Mereka pun sudah datang ke Jakarta untuk melakukan pemusatan latihan atau TC tahap ketiga Timnas U20 Indonesia dari 15 Maret sampai 3 April 2024. Sebenarnya masih ada 2 pemain abroad lagi yang dipanggil Indra Safri ke Timnas U20 Indonesia. 2 pemain yang belum bergabung itu adalah Walber Jardim dari Sao Paulo dan juga Coyunda Manik dari Lausanne Sport. Walber Jardim baru akan datang ke Indonesia pada Sabtu 16 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara Coyunda Manik datang pada Rabu 27 Maret 2024. Indra Safri masih akan melihat terus perkembangan 3 pemain abroad di Timnas U20 Indonesia. Terlebih hanya Walber Jardim saja yang mempunyai pengalaman dengan membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Indra Safri akan melihat kemampuan mereka dalam 2 pertandingan uji coba Timnas U20 Indonesia melawan China U20. Dijadwalkan 2 pertandingan itu digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, yakni pada tanggal 22 dan juga 25 Maret 2024. Ammar Raihan Burkic tidak dipanggil oleh Indra Safri ke Timnas Indonesia U20 untuk melawan Timnas China U20 dalam laga uji coba terungkap. Indra Safri mengaku belum membutuhkan pemain seperti Ammar Raihan Burkic. Ya, Indra Safri memanggil 37 pemain ke skuad Timnas Indonesia U20. Mereka akan melakukan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 sebagai bagian dari persiapan menghadapi China U20 di laga persahabatan, yakni pada tanggal 22 dan juga 25 Maret 2024. Dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Indra Safri tidak ada nama Ammar Raihan Burkic. Pemain belasan Indonesia Jerman itu tidak diikutsertakan meskipun sempat berpengalaman membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Dan Indra Safri mengungkapkan alasan memilih tidak memanggil Ammar Raihan Burkic. Pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat itu mengaku belum membutuhkan pemain seperti Ammar Raihan Burkic. Indra Safri memberikan kesempatan bagi pemain Hoffenheim U17 itu untuk berkembang terlebih dahulu. Ya, karena belum kita butuhkan. Kita menganggap kita berikan dia lebih berkembang di klub, kata Indra Safri di Jakarta Jumat 15 Maret 2024. Indra Safri juga mengungkapkan tidak mudah untuk memanggil para pemain berusia muda ke Timnas Indonesia U20. Sebab para pemain masih bersekolah dan mempunyai kegiatan masing-masing. Dan juga enggak gampang memanggil pemain-pemain yang usia 20 tahun ke bawah ini. Karena di samping dia harus sekolah dan lain sebagainya, jelas Indra. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.